Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, ya, diberi limpahan karunia-Nya dan nikmat-Nya berupa nikmat kesehatan, sehingga kita bisa kembali berkumpul menghadiri pengajian kita kembali di Surau Paloh Pandan yang seharusnya kita lakukan di Surau Labuhan. Berhubung air laut pasang, dialihkan kemari. Dan tak lupa selanjutnya selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan ini malam ini saya akan coba membacakan kitab Tanwir Qulub. Di sini saya akan coba mulai dengan faedah 10 jalan bagaimana kita bisa sabar untuk menerima takdirnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah, inilah suatu faedah ketahui oleh kamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki kuat hambanya atas suatu yang menghendaki ia akan dia bahwasanya mendatangkan ia atas hambanya daripada nurnya dan rahmatnya, maka pada ketika datang hukum dan qada Allah Ta'ala atas terdahulu datang beberapa nur dan rahmatnya, maka jadilah kuat dan sabar memikul qada dan qadar itu Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, paling utamanya perlu kita sadari dalam menjalani kehidupan ini kita tak akan pernah lepas dari namanya hukum-hukum Allah, qada dan qadarnya. Dan kita tahu namanya qada dan qadar ini adalah ketentuan baik dan buruk datangnya dari Allah. Dan ini adalah merupakan salah satu rukun iman yang keenam yang wajib kita imani. Bukan hanya sekedar kita percaya saja takdir buruk datang dari Allah, tapi ini wajib kita jalani. Ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari 6 rukun iman yang wajib kita imani, yakini, bisa dikatakan 5 itu masih gaib, belumlah nyata. Dari iman kepada Allah, Allahnya masih gaib. Beriman kepada malaikat, malaikatnya pun gaib, tak nyata. Beriman kepada kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, itu pun kita tak tahu, ya. Taurat yang diturunkan Nabi Musa masih asli seperti yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa kah? Injil begitukah? Ya. Zabur begitukah yang diturunkan kepada Nabi Daud? Begitu juga dengan Al-Quran yang kita baca, yang sering kita dengar. Al-Quran yang sudah disuratkan, yang sudah ibaratnya diterjemahkan ataupun dituliskan Departemen Agama, ya. Bukan yang kita dengar langsung dari Nabi mulut Nabi Muhammad tuh, ya. Namanya ibaratnya perkataan tuh, kalau kata orang, kalau tak lebih bisa berkurang. Nah, jadi bisa dikatakan itu pun masih gaib, tidak nyata
Kan tak nyata kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, langsung dengarkan turun wahyu, langsung dicakapkan kita dengar. Karena kita bukan sahabat yang dekat dengan dia. Dan yang selanjutnya kita beriman dengan hari kiamat. Itu juga gaib, belum terjadi. Yang selanjutnya yang keenam adalah beriman, percaya, yakin, takdir buruk, baik dan buruk datangnya dari Allah. Kalau itu sering kita ucapkan, sering kita baca, sering udah kita pelajari. Namun untuk menjalani yang namanya qada dan qadar, datang baik buruk itu datangnya dari Allah, apakah bisa sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi karena perjalanan untuk menjalani qada dan qadar itu berat, ya. Namanya dalam diri kita ini kan masih dominan nafsu. Karena dominan nafsu, sifat nafsu itu pasti memilih. Itu sudah pasti. Dia memilih tidak sedap. Dia memilih tidak senang. Dia memilih tidak menang, tidak kenyang, tidak tenang. Jadi tetap yang namanya nafsu itu memilih hal yang menguntungkan, yang membawa manfaat dan menolak mudarat. Tetap memilih. Jadi di sini pengarang memberikan suatu jalan. Ada 10 jalan bagaimana kita bisa sabar, ya, untuk menerima ketentuan baik buruk datangnya dari Allah. Yang pertama, kata pengarang, hanya saja menolong mereka itu atas memikul qadar dan qada Allah Ta'ala itu, hanya datang beberapa nur pertolongan daripada Tuhan terbuka bagi hambanya itu, hampir ilmu dan rahmat Allah Ta'ala kepadanya, dan mengetahui ia tiada datang qada dan qadar melainkan daripada padanya. Maka sebab mengetahui ia yang demikian itu, maka jadilah ia sabar. Jadi yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang bisa menerima ketentuan Allah, ya, mau itu yang baik yang buruk datang dirinya, pertama kali Allah bukakan nur ilmu. Allah berikan nur ilmunya ke dalam dirinya, dalam hati sanubarinya, sehingga dengan nur ilmu itu dia bisa memandang bahwasanya yang terjadi, yang didatangkan pada dirinya itu dipandangnya Allah yang mendatangkannya. Nah, jadi kalau kata Tuan Guru, segala sesuatu yang didatangkan, yang terjadi di dalam maupun di luar diri kita, kalau tidak Allah yang pertama dipandangnya, maka tetap nafsu yang meniapanya, ya, tetap nafsu yang menghadapinya. Maka tetap apa? Tetap bersalah-salahanlah di dalam diri kita. Apapun ceritanya, kalau pandangan kita, tiap pandangan kita lepas, maka ilmu Allah pun, rahmat Allah, pertolongan Allah pun takkan ada dalam diri kita. Nah, jadi kenapa kita ketika kita didatangkan ketentuan Allah tuh, ya, datang yang buruk, masalah ataupun sakit ataupun kehilangan, apa aja bentuknya, yang namanya bentuk masalah, ketika datang, yang terpandang kita tuh halnya, bukan Allah yang mendatangkannya, ya. Kalau kajinya Allah mendatangkan, Allah menyelesaikan, itu kan kaji. Apakah bisa ketika datang ketentuan itu awak langsung menutup? Anak bertingkah, pasangan bertingkah menyalah, pekerjaan ibaratnya hancur, apapun direncanakan tak jadi, ya, dicaci, dimaki, terpandang Allahnya kah atau terpandang halnya? Kan itu sekarang masalahnya. Jadi kalau kita pandang Allah yang datangkannya, maka Allah berikan ilmu, nur ilmunya. Ketika kita pandang aja Allah, apalah yang bisa kita tolak, apa yang bisa kita lakukan, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita tahu Allah yang datangkannya, apa yang bisa awak lawan, apa yang bisa awak hindari, apa yang bisa kita lakukan? Coba. Baik itu secara rezeki yang ketentuan baik, ataupun penyakit, musibah yang bentuknya buruk. Kita bisa apa? Kalaulah kita sadar diri kita ini adalah hamba Allah, makhluk yang dijadikannya,
yang awalnya tak ada menjadi tak ada, jadi tak ada kembali kita kepada tiada yang tak kekal. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak hanya menerima? Jadi kuncinya salah satu apa? Pandanglah segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Setelah datangnya dari Allah, baru Allah akan bukakan tabirnya. Allah berikan ilmunya, Allah berikan rahmatnya. Nah, macamlah Allah berikan pertolongannya. Jadi Allah minimal dapatlah hikmahnya, ya. Jadi memang harus pandangannya jangan lepas kepada Allah. Makanya paling ditekankan pada diri kita ini bagi murid, ya, guru kita, ingat Allah, ittaqullah haitsuma kunta. Nabi pun mau pesan begitu, ingatlah Allah dimanapun engkau berada. Karena ingat Allah tuh yang paling penting, ternyata yang paling fardu, yang paling perlu. Karena untuk mendapatkan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana tuh, ya jangan kau takut, jangan kau gentar, aku besertaku, kata Allah. Itu dengan ingat Dia. Bagaimana kita bisa menjalani hiruk pikuknya dunia, ya? Dapat harta awak tidak senang, kehilangan harta awak tidak gelisah, tidak sedih. Bagaimana kita bisa menghadapi beberapa macam, ya, berbagai macam masalah dalam kehidupan ini dengan akuan diri kita yang lemah, yang doib, yang papa. Makanya ingat Allah tuh juga lah awak kuat, bukan kita yang kuat. Karena ada pertolongan Allah itulah tadi bikinnya kita bisa. Jadi kalau kata mendiang nih, ya, Tuan Guru Besar, ada 7 sifat bisa yang dititipkan Allah kepada diri manusia, ya. Kudrat, kuasanya, irodat, berkehendaknya. Jadi kalau yang kuasa, yang berkehendak tuh bukan kita, tapi Allah tuh yang bisa. Bisa Dia kuasa bergerak, bisa Dia mencari, bekerja, bisa Dia berbuat, nolong orang, ya. Jadi karena Allah tuh yang ada, sifat Allah tuh yang dititipkannya pada diri kita tuh, bisa kita belajar mengajar karena ada sifat ilmunya. Bisa kita melihat memandang karena ada basor kalam, berbicara mendengarnya. Tapi kalau tidak terpandang tuh, tetap ada wujud diri. Awak merasa berbuat, awak merasa bisa. Jadi yang dilazimi, yang disucikan tuh, kenapa muaranya dititik di kolbi? Inilah pemimpinnya, kan gitu. Untuk apa? Untuk mensucikan sifat ma'ani di dalam diri kita tuh. Sifat bisa yang dititipkan Allah tuh. Kalau kata mendiang nih, ular tuh, kalau tak ada bisa ya tak ada apa-apanya dia. Ular air tuh, wak pegang mau apa tak ada takutnya. Kenapa? Sepele aja nih ular air tuh, karena tak ada bisanya. Tapi coba ular kobra tuh, ular bakau tuh, nengok ya dah ngeri ya, merinding. Kenapa? Karena ada bisanya. Jadi kita ini sebenarnya kalau tak adanya bisa dari Allah tuh tak bisa apa-apa. Apapun tak bisa. Sama seperti ibaratnya kita seperti mayat tuh, tak bisa bergerak. Mandi dimandikan, pakaian dikafankan, sholat tak bisa disolatkan, hendak ibadahnya tidur dikuburkan. Itulah hakikat diri kita yang sebenarnya. Makanya hayati betul-betul orang hidup dengan orang yang mati, kata Tuan Guru. Apa bisanya, lengkap tangannya, anggota tubuhnya, kenapa tak bisa bergerak? Jadi memang sadarlah kita, hari-hari kan itu yang dilatih. Latihnya bagaimana? Ingat Allah. Minimal sebisa kita, semampu kita, ya. Derajat kita apa, ingat Allah. Kalau sebatas tulisan, Allah kan tidak kibi, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tak usahlah pandang ingat Allah betul tuh harus jatnya dulu. Jat wajibal wujud baru betul pandangan Allah. Tidak, Allah tak kibi. Kalau memang betul niatnya tidak kenal kepada Allah, walaupun hanya sebatas nama, Allah tetap berikan kekuatannya. Jadi jangan ibaratnya kita semakan kaji harus kenal sama Allah. Awaludin ma'rifatullah itu bukan harus mengenal Allah dan jat dulu, ya. Yang mana kau bisa sebatas mampu mengenal Allah. Yang penting niatmu untuk mengenal, ya. Apa bisa? Ingat Tuan Guru, ya udah sebatas ingat Tuan Guru, pasti ada Tuan. Tak bisa tidak. Beda dia memang.
sebatas kita mampu. Baru belajar kemari awak tahu ingat Allah hanya sebutan Allah Allah saja, tak apa-apa. Yang penting Allah, kan itu. Ini masalahnya tak ingat Allah jadi apa? Itu yang jadi masalah. Jadi yang pertama kuncinya itulah tuan-tuan dan puan-puan. Lalu yang kedua, jalan sebab sabar mereka itu memikul qadar dan qada Allah itu hanya datang pertolongan daripada Tuhannya, terbuka pintu paham, karena bahwasanya paham itu mengembalikan engkau berhadapan kepada Allah Ta'ala dan membawakan engkau tawakal atas sesungguhnya. Jadi kan begini, kita tahu kalau yang tadi innalillah, ya kan, segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Itulah dulu, ya. Mau baik buruk, mau datang dari manusia, setan, iblis, hantu belau macam pun, ya. Awak pandang itu semuanya dari Allah. La taharaku zaratun illa biiznillah. Tak bergerak seizin zarah tanpa izin Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kita dan apa yang kita lakukan. Jadi mau kita yang berbuat, mau dari orang lain, luar diri, tetap Allah, kan gitu. Lalu yang kedua apa? Awak paham katanya bahwasanya kalau itu datangnya dari Allah, kita tak bisa, kita tak mampu, maka kita kembalikan, serahkan kepada Dia. Kan segala urusan milikku, kata Allah. Jangan awak rasa lagi awak bisa menyelesaikan masalah apapun di dalam diri kita. Maka kita kembalikan kepada yang maha memiliki sesuatu itu. Maka wa inna ilahi roji'un. Dan kepada Allah, ya, semuanya kembali. Jadi kembali. Jadi awak ini selama ini belajarnya apa? Datang dari Dia, awak kembalikan lagi kepada. Semakin cepat kata Tuhan Guru kita kembali, makin cepat selesai. Maksudnya apa? Rasa kita tuh udah tak ada lagi. Ini selama ini kan untuk anak sekolahnya gimana, untuk rumah tangga besok belanja gimana, kan masih ada rasa awak, ya. Bukan berarti awak tak berbuat Tuhan, ya. Bukan berarti awak tak bekerja. Ini kan masalah perasaan. Bisa jadi memang awak zahir menyelesaikannya, orang menyelesaikannya. Cuman pandangan batin kita kemana? Jadi ketika kita tahu itu datangnya dari Allah, lalu awak gimana? Awak hadapi itu dengan rasa akuan diri awak. Pandangan dah betul nih, datang dari Allah. Lalu sesuatu hal itu awak selesaikan diri dengan akal, mengakal-ngakali, dengan kiat awak, dengan paham awak, kaji awak. Selesai. Ternyata tidak juga. Makin kalut, makin kacau. Pening, tidur tak enak, makan tak kenyangnya, kan tidur tak nyenyak, kacau, tak hidup. Macam ibaratnya antara hidup dan mati, seperti apa wak, ya? Tak ada gairahnya, apapun tak bisa terbuat. Kenapa? Karena dia lupa mengembalikannya kepada Allah. Karena ketika bentuk dia itu merasa dirinya dhaif, dia tak mampu, dia tak bisa, maka disitulah dia kembalikan kepada Allah. Minimal dia minta tolong, menyerah kepada Allah. Dia ngaku kepada Allah tuh, ya Allah, aku tak sanggup, ya Allah, aku tak mampu, ya Allah, berikan aku kuatan. Itu kan salah satu bentuk apa? Irji'i, kembalikan kepada Allah tadi. Jadi ketika paham, udah tahu dia, maka di situ datang tawakal. Jadi tawakal tuh bukan awak coba-coba, udahlah, aku serah laku nih, tak bisa nih, aku tak berbuat. Enggak. Dia tetap berbuat semampu dia, sebisa dia. Perasaan dia itu serahkan kepada Allah. Hasilnya mau jadi tak jadi, bisa tak bisa, sembuh tak sembuh, balik tak balik. Itu kembali kepada Allah. Dan ini tandanya ada Tuhan, hari-harinya itu sebenarnya. Kalau kata Tuan Guru, awak nih gini kenanya, belum selesai hal satu tuh, awak udah lari. Masalah awak misalnya masalah duit, masalah apa, pekerjaan, belum selesai tentang pekerjaan tuh, belum tamat awak di pekerjaan tuh, karena kena kaji. Kalau bekerja menjauhkan awak dari dunia, dari Allah, dekat sama dunia, dekat jauh pada Allah, awak tinggalkan. Padahal awak belum tamat dalam satu hal tuh. Jadi kalau kata Tuan Guru, tak tamat awak dalam satu hal tuh, tetap hal itu akan datang dia, tapi bentuknya lain. Karena dia harus selesai Tuhan. Tanda selesai itu apa? Ketika awak bekerja, terus bekerja, hati awak, disitulah kita mengintipnya, kita barometer kan di situ.
oh masih ada ya Allah hati. Kan harus ada alatnya. Allah kan berikan alat nih. Memang hati kita enggak Allah. Lalu dikasih Allah pekerjaan. Itulah alatnya untuk mengukur kita betul nggak hati kita nggak kepada Allah. Mewujudnya pekerjaan beri, ya kan? Timbangannya kan situ. Beratnya pekerjaan atau ke Allahnya. Ini enggak, karena takut tadi awak hindari itu. Padahal derajat awak, ketentuan Allah awak masih di situ. Masih bekerja istilahnya. Dalam hikam kan itu. Kalau kau masih batasmu ikhtiar, harus ibadatnya dengan ikhtiar bekerja, kau harus duduk itu. Belum masuk dalam tajrid. Duduk dalam ketentuan Allah tuh. Awak tengok tuan guru tuh ibadat duduk aja selesai halnya. Awak mau begitu. Tai rokok awak dia nanggungnya, makan awak nanggungnya. Tai awak jadi beban. Awak malas berbuat tai. Jadi selesaikan, kata tuan guru, asal selesaikan dulu tuan. Jangan mundur. Habis dulu di situ. Ada tanda habis nanti Allah sendiri cabut. Cabut, maksud gini. Awak ingin bekerja, tapi Allah cabut pekerjaan tuh. Atau awak dipecat, ataupun ibaratnya kerjaan tuh ibaratnya bangkrut atau apa. Tapi awak tak ada niat untuk lari dari situ. Ini kan tidak. Awak udah menetapkan pilihan. Awak bilang ini dah ketentuan Allah sama awak. Udah enggak. Pilihan awaknya itu bukan pilihan Allah. Kalau pilihan Allah tuh Allah sendiri yang nyabutnya tanpa awak kehendaki. Bisa jadi di saat itu awak udah nampak hati awak sudah teman, di situ dicabutnya. Jadi harus sepandi awak mandangnya. Mana ketentuan Allah, pilihan Allah, mana pilihan awak. Kadang bisa jadi Allah tuh awak kambing hitamkan, ya. Sering awak mengkambing hitamkan Allah tuh. Awak katakan itu pilihan Allah, itu ketentuan. Padahal itu pilihan awak. Tanpa awak sadari, awak milih untuk sedap, nak senang, nak tenang tadi. Itu salah satu nak tenang. Supaya tak ada gangguan luar. Di luar banyak kali apanya masalah, banyak kali ibadat menghadapi orang. Nanti tak bisa ngaji cemana. Itu kan pilihan untuk tenang, ya. Tapi belum selesai di situ. Sampai selesai, sampai tak ada lagi bergerak hati awak tuh kepada pekerjaan tuh. Maka diganti dengan hal yang lain. Itu baru berjalan dia. Ini belum dikasih Allah jalan, padahal Allah ngasih jalan. Lalu awak tolak jalan tuh. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi hari-hari begitu. Allah datangkannya, cepat awak kembalikan. Kan nanti tahu tuan. Masa ibaratnya kita tak tahu hati kita tuh maujudnya kemana. Makanya kata Tuan Nawan tuh, kenapa kita harus banyak istighfar? Karena kebanyakanlah lalai kita. Kan harus ada alatnya. Jadi jangan Tuan katakan, aku tak suka lagi dunia, aku tak suka dunia. Tapi awak tak ada pernah kaya. Harta itu belum pernah awak nikmati. Lalu awak klaim awak tak selera lagi dengan harta tuh. Aku tak selera dengan tahta tuh. Tahta ibaratnya jabatan tinggi belum pernah awak cicipi. Aku belum selera dengan cinta wanita tuh. Sedangkan perempuan awak jauhi. Mana alat ukurnya? Apakah bisa pengakuan awak terima di situ ketika awak belum pernah merasakan di situ? Kalau tuan guru kita ini bedanya, ya tuan ini, kesenangan, ketenangan, kenyamanan, harta, jabatan, semua udah dinikmati. Jadi kalau dia mengaku dia tak selera lagi dengan dunianya, itu pengakuannya tidak palsu, tidak munafik. Di saat tak ada katakan awak tak selera, di saat ada goyang. Tak ditawar orang kerja awak ibaratnya mengatakan awak tak butuh kerja. Di saat ditawarkan kerjaan ibarat yang betul-betul apa? Tinggi ataupun gaji besar, goyang. Tak dapat perempuan cantik awak, dapat hadapkan perempuan cantik. Gimana? Jadi kan Nabi Muhammad tuh sebenarnya begitu juga. Sampai 13 istrinya. Tapi ternyata tak ada. Baru betul Nabi Muhammad tuh tidak selera dengan wanita. Bukan wanita tuh di hati dia, emang Allah tuh. Terbukti. Awak takut wanita tak nikah-nikah awak. Awak jauhi bini awak. Tak mau ngadapi bini satu aja dah hajab nanti awak. Jadi memang harus dijalani. Tak bisa, semuanya kan butuh proses, ya. Tak ada yang secara jadi itu secara instan. Semuanya butuh proses tuan-tuan dan puan-puan. Intinya kata tuan guru, apapun ceritanya jaga niat. Nah, itu aja yang pentingnya.
Apapun boleh buat, ada pantangannya. Yang penting niatnya jangan lari. Ketika kita bekerja jangan niat kita lari untuk kerja. Ketika kita ibadatnya cari dunia ataupun apa macam, jangan lari kepada itu yang tujuan itu yang Tuhan Guru. Yang tak boleh kan itu. Niat kita berubah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ini itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada penyampaian agak keras ataupun menyinggung perasaan tidak pas pada tempatnya, sekali lagi saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.